Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 8. Kembali berjumpa ya di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Selamat sudah naik di kelas 8. Hari ini kita akan coba mempelajari mengenal teks berita ya. Informasi-informasi terbaru nih, misalnya Olimpiade ya sekarang yang sedang hangat, bisa dituliskan atau disampaikan melalui teks berita nih. Nah, hari ini kita akan coba mendalami atau belajar mengenal teks berita. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga penjelasan yang Bapak sampaikan bisa kalian mengerti dan kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Oke, kita lanjut. Nah, hari ini kita akan membahas atau mendalami 3 hal penting ya di teks berita, yaitu pengertiannya, kemudian unsur-unsur dari teks berita, dan strukturnya. Kita bahas dari pengertian teks berita. Berita sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cerita atau keterangan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat, kabar, laporan, pemberitahuan, atau pengumuman, yaitu menurut KBBI. Sedangkan teks berita yaitu suatu teks yang menyampaikan kabar atau informasi kepada masyarakat tentang suatu peristiwa atau kejadian faktual dan aktual yang diinformasikan secara tulis. Nah, faktual sendiri berarti kejadian tersebut berdasarkan kenyataan ya. Sedangkan aktual artinya kejadian tersebut baru saja terjadi nih. Oke, paham sampai sini ya bedanya faktual dan aktual. Faktual, kejadian tersebut berdasarkan kenyataan, sementara aktual artinya kejadian tersebut baru saja terjadi. Nah, ini untuk lebih jelasnya, untuk lebih pahamnya Bapak tampilkan contohnya ya. Ini contoh teks berita mengenai perbedaan aktual dan faktual. Nah, bisa dilihat di sini pada kalimat pertama ini merupakan contoh dari aktual ya. Mengapa bisa dibilang aktual? Nah, artinya informasi pada kalimat pertama ini terjadi sesaat sebelum berita itu ditulis ya, ditandai atau diperkuat dengan informasi keterangan waktu peristiwa tuh dicantumkan di kalimat pertama itu. Nah, itu adalah contoh dari aktual. Sementara faktual ada di kalimat ketiga nih. Menurut Agus, Harpa, dan seterusnya, itu adalah faktual karena dijelaskan tuh kondisi atau kenyataannya seperti apa tuh. Dijelaskan kondisinya bahwa banjir telah merendam permukiman warga di 6 kecamatan. Nah, seperti itu ya, sudah paham ya bahwa aktual itu baru saja terjadi atau segera diberitakan, up to date lah ya. Sementara faktual berdasarkan apa yang ada di lapangan atau berdasarkan kenyataannya, seperti itu ya. Itu perbedaan dari aktual dan faktual. Nah, kalian sudah tahu kan mengenai pengertian dan ciri-ciri dari teks berita. Kita lanjut ke unsur-unsur teks berita ya. Nah, unsur-unsur pada teks berita ini sendiri mempunyai unsur-unsur penting ya. Unsur-unsur penting dalam teks berita itu biasa disebut dengan adik simba nih. Oke, adik simba itu apa sih Pak? Nah, ini adik simba yaitu adalah pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan dari sebuah teks berita nih. Jadi, adik simba itu merupakan 6 kata tanya, yaitu ada kata apa, kemudian ada kata di mana, ada kata tanya kapan, ada kata tanya siapa, kemudian mengapa, dan bagaimana. Itu adalah unsur-unsur dari teks berita nih. Atau mungkin kalian sudah pernah kenal kalau dalam bahasa Inggris ada 5W1H itu ya. Ada how, when, where, dan seterusnya gitu-gitu ya.
Sementara kalau di bahasa Indonesia, unsur-unsur teks beritanya disingkat yaitu menjadi adik simba nih. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Kita bahas satu-satu ya, dari unsur kata tanya apa. Nah, kata tanya apa ini biasanya digunakan untuk menanyakan tentang peristiwa yang sedang dibahas atau yang sedang terjadi ya. Contoh kata tanyanya seperti apa peristiwa yang sedang terjadi. Misalnya di berita tersebut memberitakan tentang apa isi beritanya gitu ya. Pertanyaannya bisa apa peristiwa yang sedang terjadi, seperti itu ya. Kemudian kata tanya selanjutnya ada kata di mana. Kata tanya di mana ini digunakan untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu terjadi ya. Contoh kata tanyanya seperti di mana peristiwa itu terjadi, apakah di kecamatan apa gitu ya, disebutkan tuh di teks beritanya. Kemudian diingat-ingat ya bahwa di mana adalah untuk menanyakan tempat atau lokasi peristiwa itu. Kemudian ada kata tanya kapan. Kata tanya ini digunakan untuk menanyakan tentang waktu terjadinya peristiwa di dalam berita ya. Ini maaf ya Bapak belum ganti ini ketikanya, masih kata tanya di mana karena harusnya kata tanya kapan ya. Jadi kata tanya kapan itu digunakan untuk menanyakan tentang waktu. Kalau tadi di mana itu tempat atau lokasinya, kapan itu waktunya ya. Contoh kata tanyanya misalnya kata tanya misalnya kapan peristiwa itu terjadi. Kemudian kata tanya selanjutnya, unsur adik simba selanjutnya ada siapa nih. Kata tanya siapa ini digunakan untuk menanyakan orang-orang yang dibahas atau yang terlibat dalam berita tersebut nih. Siapa korbannya, siapa yang terlibat gitu ya. Contoh penggunaannya yaitu siapa yang mengalami peristiwa itu. Itu adalah contoh penggunaan kata tanya siapa yang digunakan untuk menanyakan orang-orang yang dibahas atau terlibat di dalam berita tersebut. Kemudian unsur kata tanya selanjutnya ada kata tanya mengapa. Kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa yang diberitakan ya. Misalnya mengapa terjadi banjir. Nah, alasannya kenapa tuh? Apakah hujan yang terus-menerus atau tersumbatnya aliran air dan sebagainya gitu ya. Jadi kata tanya ini, kata tanya mengapa ini digunakan untuk menanyakan alasan atau latar belakangnya terjadinya peristiwa yang diberitakan. Kemudian unsur yang terakhir ada kata tanya bagaimana nih, unsur adik simba yang terakhir. Biasanya kata tanya bagaimana ini digunakan untuk menanyakan proses terjadinya peristiwa dalam berita ya. Atau biasa juga dijelaskan secara kronologis sesuai urutan waktu nih. Nah, ini contohnya bagaimana kondisi di lokasi saat ini. Nah, itu ya, bahwa kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan proses. Misalnya kalian suka olahraga nih, bagaimana proses terjadinya gol? Misal ada tim kebanggaan kalian terus diberitakan di sebuah koran. Nah, itu bisa digunakan tuh untuk menanyakan menggunakan kata tanya bagaimana ini ya. Itu adalah keenam unsur dari teks berita ya, yang supaya kalian lebih paham disingkatnya adik simba nih. A-nya adalah kata tanya apa, kemudian D-nya kata tanya di mana, K-nya itu kata tanya kapan, C-nya itu kata tanya siapa, terus M-nya itu mengapa, dan B-nya itu bagaimana. Ingat-ingat ya bahwa ada 6 unsur penting di dalam teks berita, yaitu dinamakan adik simba. Oke, setelah kalian paham unsur-unsur dan pengertiannya, kita masuk ke struktur dari teks berita nih. Secara struktur, teks berita bisa digambarkan dengan piramida terbalik ya, atau segitiga terbalik nih. Nah, ini susunannya seperti ini nih. Yang di atas, paling atas itu ada kepala berita, kemudian di bawahnya tubuh berita. Nah, semakin ke bawah informasi tambahnya disebut ekor berita. Nah,
kita bahas ya satu persatu dari kepala berita terlebih dahulu. Nah, ini kepala berita ini memuat banyak informasi penting ya. Jadi informasi-informasi pokoknya ada di kepala berita ini nih. Informasi penting dalam berita memuat unsur adik Simba nih ya. Jadi unsur-unsur adik Simba apa, di mana, kapan, siapa itu ada di kepala berita ya. Jadi pokok-pokok beritanya atau inti dari beritanya ada di unsur atau struktur kepala berita ya. Jadi biasanya kepala berita itu menyajikan 4 unsur kata tanya, yaitu ada kata tanya apa, di mana, kapan, siapa. Nah, kalau kalian mencari jawaban dari kata tanya apa, di mana, kapan, dan siapa, nah itu adanya di struktur kepala berita ya, di bagian awal, paragraf awal. Sementara unsur kata tanya selanjutnya, mengapa dan bagaimana, itu ada di struktur selanjutnya ya. Seperti itu ya. Jadi intinya kepala berita itu ada memuat banyak informasi penting. Jadi pokok-pokok beritanya dicantumkan atau dituliskan di kepala berita ini ya. Kemudian kita lanjut ke struktur selanjutnya, yaitu ada tubuh berita ya, struktur yang kedua. Nah, tubuh berita ini berisi penjelasan atau informasi yang disampaikan pada kepala berita ya. Bagian ini di tubuh ini adalah jawaban dari pertanyaan mengapa dan bagaimana. Umumnya memuat alasan atau latar belakang peristiwa itu terjadi. Nah, seperti itu ya. Jadi penjelasan rincinya ini ada di tubuh berita nih. Oke, jadi ini adalah jawaban dari kata tanya mengapa dan bagaimana. Sedangkan kalau di kepala berita itu isinya tentang tadi ada 4 unsur kata tanya, apa, siapa, di mana, dan kapan. Sementara tubuh berita isinya unsur kata tanya mengapa dan bagaimana. Oke, sampai sini bisa dipahami ya tentang tubuh berita. Kita lanjut di struktur yang selanjutnya, yaitu struktur yang terakhir ada ekor berita. Nah, ekor berita ini mencantumkan informasi yang bersifat tambahan ya. Contohnya dalam berita tentang bencana banjir, bagian ekor berita memuat bantuan yang dibutuhkan masyarakat dan hal lainnya. Kalau bagian ini dihilangkan, tidak akan berpengaruh banyak ya terhadap pokok berita yang disajikan. Jadi ini hanya informasi tambahan aja, hanya pelengkap saja ya. Nah, itu adalah isi dari ekor berita. Kemudian struktur yang selanjutnya yang berada di luar piramidanya atau segitiganya, itu ada judul berita nih. Ini adalah struktur yang penting juga. Mengapa sih bisa dikatakan penting? Judul berita bisa dikatakan penting karena bisa jadi pemikat pembaca ya untuk membaca isi dalam teks berita. Jadi judul ini harus dibuat semenarik mungkin agar memancing penasaran pembaca. Seperti itu ya, Bapak ulangi kembali bahwa ada 4 struktur dari teks berita, yaitu pertama judul berita yang berada di luar piramidanya, kemudian masuk ke kepala berita. Di struktur yang pertama ada kepala berita, ini berisi jawaban dari kata tanya apa, kemudian siapa, di mana, dan kapan, atau memuat pokok-pokok beritanya, inti beritanya ada di kepala berita ini. Kemudian masuk ke tubuh berita ya. Tubuh berita adalah jawaban dari kata tanya mengapa dan bagaimana. Ini penjelasan rinci tentang alasan atau latar belakang terjadinya peristiwa dijelaskan di tubuh berita ini. Kemudian dilengkapi dengan informasi tambahan di ekor berita. Sampai sini bisa dipahami ya tentang struktur dari teks berita. Oke, hari ini kita cukup belajar sampai di sini ya. Kalian sudah mengetahui pengertian dari teks berita, kemudian unsur-unsurnya, ada adik Simba, sudah tahu juga, dan yang terakhir, yang ini ada struktur dari teks berita, yaitu ada 4, judul, kepala berita, tubuh berita, dan ekor berita. Oke, semoga bisa dipahami. Kalau ada yang
kurang jelas bisa silahkan ditanyakan melalui WhatsApp Bapak dan di grup boleh. Nanti setelah ini ada latihan ya, Bapak akan coba supaya kalian lebih paham, kerjakan latihannya dan terus semangat belajarnya. Akhir kata Bapak mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang jelas. Semoga penjelasan Bapak bisa kalian pahami dan pesan Bapak jaga sholatnya ya, terus jaga kesehatan. Yang belum vaksin boleh silakan vaksin. Semoga wabah ini bisa segera berakhir ya. Tetap terus berdoa, semangat selalu belajarnya. Sekian dari Bapak ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.